waktu semester awal itu, ini masuk kuliahnya ini terlambat, Bu. Maksudnya ada teman yang sudah masuk kota itu cuma mundurkan diri, jadi ada gantinya yang sehingga penilaian teman-teman saya itu ini tidak memenuhi target, Bu. Ini bagaimana? Apa mungkin ada toleransi dari kampus atau bagaimana, Ibu? Pak Suryanto lebih spesifik lagi masalahnya MK apa di semester berapa? Ada semester awal, Bu, semester pertama, Bu. Anggaplah kita di semester pertama untuk MKPKN MK, misalnya ya. MK bahasa Indonesia, Bu, ya, bahasa Indonesia Ya, lengkap. nanti sampaikan ke temannya Bapak, syukur-syukur teman yang Bapak maksud itu ada di Zoom ini, jadi bisa langsung simak penjelasan dari saya. Apabila Bapak dan Ibu punya masalah di semester pertama, contohlah ada MKPKN. MK tersebut ya tentu tidak bisa kami berikan dengan cuma-cuma. Misalnya Bapak dan Ibu mengenal istilah remedial di tingkat universitas, tidak ada istilah remedial. Yang ada adalah semester pendek. Dan semester pendek itu tidak pernah dilakukan oleh UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ya, semester pendek, semester singkat misalnya hanya 1 bulan, 2 bulan guna memperbaiki nilai itu tidak diadakan di kampus ini. Memang tidak ada. Sejak saya jadi PNS 2018 itu tidak ada skema seperti itu. Lalu bagaimana Bu yang harus teman saya lakukan? Harusnya teman Bapak itu mengulang MK kan di semester ini harusnya. Karena kan PKN Bahasa Indonesia ada semester ganjil, ya kan? Contohnya yang kakak tingkat nih, Bapak dan Ibu, ada satu mahasiswa mengulang MK Bahasa Indonesia. Waktu itu MK Bahasa Indonesia tidak lulus, kemudian masuk di MK saya semester ini untuk memperbaiki nilainya. Jadi si ibu itu menempuh ya perbaikan di semester 9. Baru bisa ujian seminar proposal sekarang di semester 10. Dan itu akan dilakukan oleh teman Pak Suryanto. Begitu. Ya, Jadi terima kasih, clear Bu. ya Pak, tidak ada Bu, akan kebijakan untuk meminta remedial. Saya juga akan ingatkan Pak Kajur, tidak akan ada istilah Bapak dan Ibu chat pribadi ke Kajur atau Sekjur untuk meminta bantuan perbaikan nilai. Saya pikir sudah akreditasi, sudah waktunya bertransformasi nih PJJ-PAI, kita mari Bapak dan Ibu bersama-sama jalan lewat rel yang sudah disiapkan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Dan itu sudah dimulai oleh kakak tingkat. Cek lagi teman-teman bagaimana kondisi nilai Bapak dan Ibu semua. Saya berikan satu kesempatan lagi dari Pak Muhammad Agus Salim. Silakan Pak Muhammad Agus Salim. Bisa di on mic Pak Muhammad Agus Salim? Atau saya ganti ke rekan-rekan lainnya ya. Silakan Pak Habib Iqbal A29. Sudah ada suaranya, Bu? Ampun Pak. Udah. Jadi ada beberapa yang ingin divalidasi sih, Bu. Yang pertama berarti nggak ada namanya kita itu ketika ada MK yang nilainya kurang atau tidak masuk kriteria, berarti nggak bisa remedial. Itu yang pertama. Jadi harus ngulang MK. Tuh. Terus Betul. yang kedua, dari semester 1 sampai semester 6 itu kalau di total itu ada 112 SKS, Bu. Ditambah semester 7 ini itu ada 22 SKS, jadi totalnya 134 SKS. Sedangkan tadi kriteria untuk mengikuti seminar proposal itu minimal harus mengikuti 138 SKS. Jadi kita-kita ini yang nantinya masuk ke semester 8 fokusnya di skripsi itu belum bisa mengajukan seminar proposal atau gimana, Bu? Baik, saya respon dulu. Di sini juga ada Pak Slamet ya sebagai co-host. Pak Slamet akan memastikan kembali sudah berapa jumlah SKS yang ditempuh oleh semester mahasiswa dari mulai semester 1 sampai semester 7. Totalnya harusnya tidak salah, 138. Bisa di total 144 itu apabila mahasiswa sudah menempuh SKS-nya selesai gitu ya Pak ya. Harusnya tidak
tidak jomplang seperti informasi yang Bapak sampaikan. Kami akan cek kembali. Barangkali antara yang semester angkatan 1 dengan angkatan 2 itu memang ada perbedaan kurikulum. Barangkali akan ada seperti itu, nanti kita validasi lewat Pak Slamet sebagai super adminnya. Itu dulu Pak yang bisa saya respon. Ada lagi pertanyaannya? Pak Habib Iqbal. Cukup ya? Oke. Selanjutnya saya akan bacakan beberapa respon di chat Bapak dan Ibu. Bagaimana Bu jika nilai saya belum tampil? Kalau memang Kosmanya kooperatif untuk menyampaikan informasi dari pihak jurusan ke rekan-rekan kelasnya, itu sudah terjawab sejak kemarin Bapak dan Ibu. Kami sudah bersurat, sudah mengimbau para tutor untuk segera mengunggah nilainya, paling lambat adalah hari Jumat. Jadi kita lihat progresnya hari Jumat, super admin akan mengecek bagaimana proses nilai-nilai dari para tutor. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir yang mengganggu selera makan, karena dari pihak jurusan setelah AL selesai pukul 1, kita sudah langsung membuatkan surat, sudah disiarkan, sudah diimbau, dan lain sebagainya. Sehingga kita lihat progresnya di hari Jumat bagaimana. Sudah ada perubahan atau belum. Kita bisa lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Terkait total 138 SKS atau 134 SKS, kita bisa validasi dari super admin yaitu Pak Slamet. Nanti kita pastikan lagi dan dokumen ini kalaupun ternyata 134 akan kita perbaiki. Clear ya Bapak dan Ibu? Cukup informasi terkait itu ya? 134 atau 138-nya. Dan perlu dipastikan lagi, Bapak dan Ibu, ada MK mata kuliah sebagai mata kuliah syarat. Kalau di angkatan 1 itu, sebelum kurikulum dievaluasi ketika AL, syaratnya adalah lulus mata kuliah metodologi minimal C. Tapi setelah adanya kegiatan akreditasi, ada perubahan data, ternyata yang dijadikan untuk angkatan 2, MK prasyaratnya adalah MK teknik penulisan proposal. Karena memang ada regulasi kebijakan di jurusan, luaran outcome-nya itu adalah mata kuliah teknik penulisan proposal. Dengan alasan itu, karena memang kami sudah mengeluarkan surat ke para tutor dan meminta mereka membimbing validasi judul dan memastikan semua mahasiswa itu menulis proposal sehingga minimalnya adalah C. Oke. Ke poin 3 ya, Bapak dan Ibu ya, masuk PJJ-PAI berkewajiban mengikuti sistematika. Sistematika itu apa sih? Kalau Bapak dan Ibu tidak terlalu memahami kata sistematika, template maksudnya ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan berkreasi sendiri. Kalau aturannya adalah body note, berarti body note. Bapak dan Ibu tidak boleh melakukan footnote. Seperti itu. Kalau daftar pustakanya, citasinya pakai APA style, jadi Bapak dan Ibu ikuti, jangan pakai Chicago gitu. Oke ya, Bapak dan Ibu, kita tayangkan lagi, Mas. Filenya tidak tayang. Oke, kami bantu dengan tulisan ya Bapak dan Ibu ya, supaya semakin paham Bapak dan Ibunya. Di poin keempat, mengajukan outline proposal skripsi di tingkat jurusan pada waktu yang telah ditentukan. Apa sih yang dimaksud outline itu? Outline yang dimaksud adalah Bapak dan Ibu nanti ada yang namanya ETA. Ya, ETA itu mengunggah file atau tidak, Mas? Mengunggah kan? Ya, di ETA itu ada unggahan skripsinya Bapak dan Ibu. Itu yang kami maksud dengan outline. Nanti Bapak dan Ibu hari ini mengenal namanya ETA. ETA itu meminta Bapak dan Ibu untuk mengupload ya proposal skripsi Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan poin 4. Kami mengeceknya dari data Bapak dan Ibu. Misal nih ya,
Pak Abdul Karim japri ke saya, Ibu, saya sudah japri Ibu, ini proposal skripsi saya, maka saya tidak akan merespon sama sekali, karena kami sudah menyiapkan yang namanya aplikasi ETA. Jadi kalau Bapak dan Ibu japri saya untuk mengirimkan proposal skripsi, tidak akan saya apa-apakan proposal skripsi Bapak dan Ibu. Semuanya di satu pintu lewat ETA semua ya, Pak Abdul Karim dan kawan-kawan. Selanjutnya, ada nomor 5, melampirkan bukti hasil cek plagiasi Turnitin. Batas maksimal kemiripan Bapak dan Ibu adalah 25%. 25% nih, misalnya nih ya, eh, apa ini, Bu Sinta. Bu Sinta itu plagiasinya 35%. Padahal kami sudah bilang bahwa minimal kemiripannya adalah 25%. Jadi silakan Bapak dan Ibu turunkan dulu Turnitinnya. Lalu Bapak dan Ibu ada pertanyaan mungkin ya, apakah kampus, entah itu perpustakaan, kalau di kampus-kampus lain itu yang melakukan cek Turnitin itu namanya perpustakaan. Lalu adakah layanan dari jurusan gitu ya? Kami menyediakan layanan jurusan itu untuk cek Turnitin di angkatan 1 dengan jumlah 183 mahasiswa saat itu dengan pengecekan maksimal 1 kali. Kalau di kampus-kampus, misalnya saya sedang studi Bapak dan Ibu di UNES, itu juga saya melakukan pengecekannya hanya 1 kali. Misalnya rekan saya juga di Universitas Malang gitu ya, di Universitas Malang pun hanya 1 kali, karena pada umumnya memang kita diberikan layanan 1 kali untuk mengecek itu. Saya belum bisa memastikan lagi karena Pak Slamet juga hari ini masih bersama UPT menghitung apakah pendanaan untuk cek Turnitin itu masuk ke dalam angkatan ini. Jadi alokasi dana itu apakah ada cek Turnitin. Namun Bapak dan Ibu, saya sih berikan solusinya aja dari Zoom pada siang hari ini. Kan Bapak dan Ibu jumlahnya sangat banyak, ada 40 kelas. Bagaimana Bu cek Turnitin ini? Tidak usah pusing ya Bapak dan Ibu. Karena pribadi, nih saya pribadi mengajar di MK Teknik Proposal, ada 4 kelas yang saya ampu, saya sudah meminta Bapak dan Ibu itu untuk mengecek Turnitin. Ada layanan misalnya ya di keranjang-keranjang oranye, hijau, Bapak dan Ibu bisa cek layanan Turnitin secara mandiri. Gitu. Ada layanan secara mandiri, silakan menempuh secara mandiri hingga turun 25%. Ya, kalaupun ada layanan, entah itu dari perpustakaan atau dari jurusan, yang bisa saya pastikan sih di siang hari ini, kalaupun ada layanan itu, pasti hanya 1 kali Bapak dan Ibu, dengan skema seperti ini. Bapak dan Ibu, saya sarankan untuk cek dulu Turnitinnya secara mandiri sampai level Turnitinnya itu aman. Setelah itu, Bapak dan Ibu ajukan ke layanan Turnitin kampus. Karena ternyata kalau di reguler-reguler itu, Bapak dan Ibu ya, layanan Turnitin yang dilakukan untuk pendaftaran seminar proposal harus berasal dari perpustakaan. Paham tidak Bapak dan Ibu? Saya ulangi lagi ya, lebih pelan-pelan lagi. Jadi, skemanya kami menyediakan yang di reguler itu layanan Turnitin 1 kali. Dan layanan Turnitin yang dihasilkan dari perpustakaan itu dijadikan sebagai syarat dokumen utama mendaftar seminar proposal. Jadi di situ namanya adalah perpustakaan. Cek Turnitin by Perpustakaan UIN Siber Jati Cirebon. Itu yang dikumpulkan untuk pendaftaran syarat seminar proposal. Kok yang di reguler aman-aman saja, Bu Hana? Karena tekniknya adalah ya atau taktiknya adalah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu lakukan dulu nih revisi secara mandiri menggunakan akun Turnitin Bapak Ibu masing-masing sampai level Turnitinnya itu aman. Setelah itu Bapak dan Ibu ajukan ya cek Turnitin yang dibuka oleh perpustakaan atau dari jurusan PJJ-PAI. Kan regulasinya masih terus berlanjut ya, nanti kami sampaikan lebih lanjut melalui grup Kosma terkait Turnitin ini. Silakan untuk layanan Turnitin ini dan similarity 25%, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang tadi sudah bertanya boleh turun dulu ya. Turunkan dulu aja, Mas. Resign dulu. Oh, Pak Raflin sudah mewakili nih ya, paham. Hmm,
Ya, kalau ada yang tidak paham, ini Bu Hana bilang apa karena belum makan siang, boleh sharing ke temannya. Assalamualaikum, Bu. Ini Bu Hana bilang apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini yang bicara? Silakan. Jamiluddin dari kelas A13, Bu. Pertanyaannya, Pak. Untuk Turnitin itu kalau kita ngecek di keranjang kuning, apakah nanti di kampus tidak dipermasalahkan atau gimana, Bu? Sudah ada izinnya atau gimana? Iya, yang terjadi di rapat tadi sekira pukul 9 sampai pukul 10 adalah kami mengupayakan ada layanan Turnitin dari kampus hanya satu kali. Syaratnya untuk seminar proposal adalah cek Turnitinnya berasal dari kampus. Gitu, Pak Jamaluddin. Supaya bisa langsung lulus gitu ya, cek Turnitin dari kampus ini, Pak Jamaluddin wajib untuk mengecek Turnitinnya secara mandiri dulu gitu. Pastikan gitu ya data Bapak aman, barulah mengajukan kepada kami. Dan jadikanlah hasil data dari cek kami itu sebagai syarat proposal skripsi gitu, ujian tersebut. Oke, oke. Jadi kita ngecek dulu di layanan berbayar atau Betul, di Shopee betul. atau Tokopedia, Iya, nanti baru dicek oleh kampus lagi gitu, Bu ya? iya. Jadi tekniknya seperti itu. Itu juga yang saya lakukan ketika saya sedang studi di UNES, Bapak dan Ibu. Dan reguler, teman-teman reguler di UIN Sibersiana Jati Cirebon gitu ya. Seperti itu juga tekniknya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Saya, Bu. Nah, itu. Sudah ada yang mulai paham itu, bagus sekali ya di chat. Bagaimana? Saya izin bertanya, Bu. Untuk ceknya itu apakah bab 1 sampai bab 3 saja atau termasuk cover dan revisi, Bu? Oke, itu yang mau saya sampaikan berikutnya, Pak. Tapi karena sudah ada yang bertanya, saya sampaikan kembali bahwa nanti untuk teknik supaya 25% itu aman ya, Bapak dan Ibu, daftar pustaka tidak usah dibawa, daftar isi tidak usah dibawa. Jadi cukup cek di bagian bab 1 sampai bab 3-nya saja. Bahkan cover juga tidak masalah. Tidak usah dicantumkan, tidak apa-apa. Hanya bab 1 sampai bab 3 saja untuk dicek Turnitin. Dengan harapan bisa meminimalisir ya tingkat plagiasinya Bapak dan Ibu. Kalau daftar pustaka biasanya tetap tercek sebagai plagiasi. Aman ya Pak? Kita lanjutkan lagi. Memiliki indeks prestasi kumulatifnya atau IPK-nya itu minimal 3. Nah, Bapak dan Ibu hati-hati nih. Barangkali kan karena nilainya tidak aman tuh seperti yang tadi temannya disampaikan di awal. Ternyata IPK-nya ngaruh Bu, jadi 2,75. Tentu berkewajiban untuk memperbaiki itu semua. Baik, Bapak dan Ibu, itu dulu sekilas tentang bagaimana prosedur untuk yang namanya syarat-syarat seminar proposal. Sebelum kita ke ETA, saya buka 2 pertanyaan lagi. Setelah itu mari kita fokus untuk ETA, Bapak dan Ibu. Silakan. Kita turunkan dulu ya resennya. Iya, kalau diangkat terus pegal nantinya. Sabar, Bapak dan Ibu. Bagaimana ini Ibu daftar seminarnya? Sabar, tenang. Fokus, step by step. Kita belajar untuk step by step ya, Bapak dan Ibu ya. Pak Ziki, tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti sebagai syarat ya untuk seminar proposal yang dilampirkan adalah hasil turnitin dari kampus. Hanya satu kali diceknya. Supaya Pak Ziki dan kawan-kawan langsung lulus, cek dulu secara pribadi nih turnitinnya. Wah, saya udah yakin, udah cek secara mandiri, aman, baru saya ajukan cek turnitin yang dari kampus. Ternyata alhamdulillah aman nih. 20%. Jadikan bukti itu sebagai syarat untuk mengajukan proposal skripsi. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Mari kalau sudah selesai kita ke Bu, tanya Bapak Bu, dan tanya Ibu. Bu. Bentar Bu. Silakan Halo, siapa? Iya. Andi Mustafa Bu.
Ya. Terkait dengan cek Turnitin itu nanti kita setornya PDF atau Word, Bu? Itu Oke, kaitannya. kita Ya, akan cek nanti di bagian ETA ya, Bapak dan Ibu ya. Mari oh kita gitu. jawab di penggunaan aplikasi ETA-nya. Apa yang harus dilakukan filenya? Terus ini Bu, tambah satu lagi Bu. Terkait judul yang di MK proses penulisan proposal skripsi itu kan sudah di ACC. Kemudian apakah nanti juga sudah bisa untuk diajukan untuk seminar proposal, Bu? Kita Sangat sudah bisa, sudah sangat kan bisa, sangat ya. bisa. Berarti Karena sudah harapannya, gimana Pak? berarti MK proposal skripsi itu sudah mewakili untuk judul dan isi ya Bu ya. Sudah bisa untuk didaftarkan untuk ikut seminar proposal skripsi itu Bu ya. Harusnya memang begitu Pak. Yang Oke, diarahkan oke. jurusan ke para tutor adalah proses Ter- selama 3 bulan berkuliah. Saya selesaikan dulu Pak. ya. Selama berkuliah 3 bulan itu adalah produk yang nanti diajukan di seminar proposal. Nanti ketika di ujian itu kan Bapak menghadapi dosen yang berbeda toh. Apabila ketika ujian seminar proposal ya penguji itu tidak langsung meng-ACC ya tidak masalah karena namanya juga proses pengujian. Berarti ada pertimbangan indikator-indikator dari penguji itu yang harus mengubah variabel Bapak dan Ibu, termasuk juga konten-konten yang diperbaiki, yang memang prosesnya seperti itu. Silakan nanti diperbaiki sesuai arahan para penguji. Begitu. Dijalani, dilakoni gitu ya Bapak dan Ibu. Pokoknya perhatikan struktur apa yang harus saya lakukan, tahapannya seperti apa, tidak usah panik Bapak dan Ibu. Tetap beraktivitas, tetap memasak ya untuk keluarga di rumah Bapak dan Ibu. Pikirannya tuh proposal skripsi gitu ya. Dijalani aja Bapak dan Ibu. Yuk, kita mulai Mas, siap untuk ETA. Oke. Bapak dan Ibu, saya hari ini akan mewakili jurusan untuk menyampaikan aplikasi yang dibuat eksklusif untuk mahasiswa PJJ/PAI dengan jumlah angkatan sekarang itu 1.900 ya, kurang lebih ya, 1.900 orang. Siapa sih yang membuat? Yang membuat adalah Pustikom sebagai pusat penyedia aplikasi-aplikasi di UIN Cyber Jati Cirebon. ETA itu singkatan dari apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang pernah dengar dari tetangganya yang ternyata reguler atau dari spilan teman-temannya? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Belum ada yang tahu. Apa yang disebut dengan ETA, Mas? Elektronik, ya betul, di 100. Di sebelah saya ada teman. Nah, Pak Muksin sudah tahu nih elektronik tugas akhir. Jadi jangan sampai ditanya tidak tahu ya, Bapak dan Ibu, ETA tuh apa? Itu jangan dipleset-plesetkan ya. Ini sudah dengan istihoroh membuat namanya elektronik tugas akhir. Tampilannya seperti apa sih Bu Hana? Silakan kita lihat bersama-sama ya, Bapak dan Ibu. Nah, hati-hati nih, jangan bahas live-in ke sini ya. Semester 7 angkatan 2 yang pakai nama palsu pula. Biasakan kita beretika komunikasi dengan nama asli, on cam, background juga di setting. Jangan bahas live-in dengan Bu Hana, karena ini areanya kita mari fokus untuk tugas akhir. Nanti tidak konsentrasi, kalau sudah satu orang bahas live-in, yang lainnya juga ikutan begitu. Silakan Bapak dan Ibu, ini tahapannya akses ya, link TA, minta tolong Mas di linknya di komentar. ta.winssc.ac.id/login. Akses ke situ nanti tampilannya seperti ini. Ada nama pengguna dan kata sandi. Bu Hana, ini apa angka-angka ini? Angka-angka ini adalah NIM Bapak dan Ibu. Kalau lupa, coba cek lagi. Masa lupa NIM sendiri. Terus kata sandinya adalah kata sandi untuk masuk portal. Bapak dan Ibu pakai portal kan? Punya kata sandi masing-masing. Jangan tanya ke Bu Hana nih. Bu, saya tidak tahu Bu kata sandi saya. Waduh, saya aja tidak tahu NIM Bapak Ibu. Saya tidak tahu akun Bapak dan Ibu. Aduh, bahaya ini ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti masuk, saya ulangi lagi dengan NIM dan kata sandi portal Bapak dan Ibu. Klik apa lagi tahapannya Mas? Biar sekalian dengan ucapannya Bu Hana. Klik bagian
Ya, klik bagian masuk tadi, langsung klik nih. Dan tampilannya akan berubah seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Saya pinjam akun milik mahasiswa di sini. Pelan-pelan aja, Mas. Ya. Ada selamat datang, Farel, Raffi, Devan. Wah, namanya Sulah. Sulah lagi ya. Saya sampai menyebutkannya susah ya, Bapak dan Ibu. Nah, selamat datang ini namanya harus ya nama Bapak Ibu semua. Ada daftar pembimbing dan ujian proposal. Kemudian ke bawah ada pendaftaran ujian komprehensif ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada daftar pembimbingan dan ujian TA. Apa yang saya pilih, Bu Hana, dengan semua ini? Kita takutnya kan akan ujian proposal, maka klik di bagian yang ini, Bapak dan Ibu. Klik bagian daftar pembimbingan dan ujian proposalnya. Lalu nanti ada nama ya. Pak Muhsin, kenapa ini? Sebentar, ada mahasiswa yang share. Sabar-sabar, jangan dicoret-coret juga nih. Tenang, tenang, Bapak dan Ibu. Oke, saya mulai lagi. Ada daftar pembimbing dan ujian proposal. Masukkan yang pertama nih, NIM, Bapak dan Ibu. Lalu nama Bapak dan Ibu silakan masukkan. Program studinya apa? Program studinya S1 PJJ PAI. Fakultasnya adalah FITK. Judul, jangan sampai salah. Ingat nih ya, saya sudah sampaikan. Judul jangan sampai salah. Kalau takut gitu ya, salah penulisan, gunakan semua huruf kapital. Jadi saya sarankan kepada Bapak dan Ibu, semuanya gunakan huruf kapital dalam pengisian ETA ini. Oke ya, judul silakan tuliskan di sini. Wilayah kajian PJJPI itu ada 10. Coba karena ini saya buka akunnya milik mahasiswa di KPI. Ini ada wilayah kajian nih kalau di jurusan KPI. Nanti di PJJPI juga ada wilayah kajiannya, ada 10. Misalnya ada studi toko gitu ya. Ada evaluasi pembelajaran pembelajaran PAI dan lain sebagainya. Silakan. Wilayah kajian itu harus sadar judulnya Bapak dan Ibu. Ini judul saya yang saya rancang ini masuknya ke wilayah kajian mana ya gitu loh. Astagfirullahaladzim, ada yang jatuh. Ini saking pusingnya ya. Ikut pusing ya, adminnya juga Bapak dan Ibu ya. Ikut deg-degan ini. Jatuh dulu adminnya, sabar-sabar. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan judulnya apa dan lebih cenderung masuk ke wilayah kajian mana. Topik kajian, mari kita klik topik kajian, Mas. Topik kajian juga sama. Silakan nanti Bapak dan Ibu pilih yang paling sesuai dengan judul Bapak dan Ibu. Oke ya. Nah, di sini ada keterangan pembimbing 1. Dengan pemilihan wilayah kajian, dengan penentuan topik kajian, akan menentukan secara otomatis pembimbing 1 Bapak dan Ibu itu siapa saja. Bisa jadi Bapak dan Ibu itu memilih Pak Babai Darmawi misalnya. Atau pembimbing satunya adalah saya sendiri gitu, Nurhana Widianti. Tapi belum tentu pembimbingnya itu sesuai yang Bapak Ibu klik. Kenapa? Karena mempertimbangkan jumlah dari dosen itu sendiri. Jangan-jangan si dosen ini sudah sistemnya sudah mengklok 10 gitu ya, 10 orang mahasiswa. Sementara Bapak adalah orang yang ke-12, Ibu adalah orang ke-14, maka secara otomatis Bapak dan Ibu akan terpelanting ke pembimbing yang lainnya. Ini kalian heboh banget juga sih. Tenang, ini warga sangat semangat juga di sini Bapak dan Ibu nih, mereka menyimak. Mereka seperti diberi kuliah oleh Bu Hana soalnya. Kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk pembimbing 2, ini sifatnya opsional. Sifatnya adalah pilihan. Tidak Bapak pilih pun tidak apa-apa, Ibu tidak memilih tidak masalah. Nanti pembimbing 2 secara secara sistem juga akan kami cek siapa yang mendampingi Pak Arif Rohman untuk pembimbing 2-nya. Bu, kalau saya penasaran Bu, saya mau klik juga pembimbing 2. Boleh, kan tadi saya bilang opsional, jadi boleh.
Ya, begitu. Halaman sampul, kalau Bapak dan Ibu terlalu ke Inggris-Inggrisan, tidak tahu apa yang dimaksud dengan halaman sampul, maksudnya itu cover ya, Bapak dan Ibu ya. Cover skripsi Bapak dan Ibu. Proposal skripsi, mohon maaf. Proposal skripsi Bapak dan Ibu. Lalu ada halaman persetujuan. Oke. Di halaman persetujuan ini saya tanya dulu Bapak dan Ibu, para Kosma sudah membagikan halaman persetujuan kan? Kalau Bu Iya tuh saya ingat tuh kalau di Kosma-Kosma saya sudah membagikan halaman persetujuan. Ketika mengumpulkan juga sudah ada halaman persetujuannya. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Halaman persetujuan tuh begini Bapak dan Ibu. Kalau halaman persetujuan itu kan ditandatangani oleh nih dosen di pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tapi di halaman persetujuan ini saya coba koordinasikan bahwa di PJJPAI kan halaman persetujuannya hanya ditandatangani oleh dosen ya, dosen pengampu masing-masing ya ditandatangani itu oleh halaman persetujuan. Maka di bagian ini boleh nanti kebijakannya seperti apa halaman persetujuannya? Halaman persetujuannya kalau oke. Baik. Bapak dan Ibu, ini saya respon dulu ya pernyataan yang ada di chat. Ada yang sudah tahu halaman persetujuan itu bentuknya seperti apa, tapi ada yang belum. Bu Muniro segera tanya ke lintas temannya gitu ya. Gitu. Tanya nih. Aduh saya males tanya, Bu. Ya harusnya sih Bapak dan Ibu sudah mulai apa ya mandiri karena tadi saya awal bilang bahwa ada dokumen baru di web PJJPAI, pedoman proposal skripsi. Di dalamnya itu ada jenis atau bentuk template halaman persetujuan. Tinggal diikuti aja template-nya, begitu ya Bapak dan Ibu. Tidak perlu ditandatangani, sepertinya tidak masalah sih. Tadi saya bahas dengan Pak Kajur, halaman persetujuan yang penting dibuat dulu, diisi dulu biodata Bapak dan Ibu. Belum ada tanda tangan, tidak apa-apa. Yang bisa direspon tadi Pak Kajur seperti itu ya. Tapi nanti kalau ada perubahan, ingat nih, kalau ada perubahan pasti saya atau Pak Kajur sampaikan di grup Kosma. Kosmanya harus kooperatif ya, segera sampaikan perkembangan terkait seminar proposal ini ke rekan-rekan di kelasnya. Oke, selesai. Setelah itu tinggal kirim proposalnya ya Bapak dan Ibu. Klik nih, yang warna biru ya, kirim proposal. Prosesnya selesai ya Mas ya. Dengan demikian, ketika Bapak dan Ibu klik kirim proposal, jangan perasaan loh ya Bapak dan Ibu. Perasaan udah jangan pakai perasaan-perasaan. Klik kirim proposal, nanti ada notifikasi bahwa Bapak dan Ibu sudah berhasil mengirimkan proposal Bapak dan Ibu. Ketika ada notifikasi selesai, berarti di situ Bapak dan Ibu datanya diterima oleh pihak jurusan. Nah, prosesnya selanjutnya apa Bu Hana? Namanya juga semua itu berproses ya Bapak dan Ibu. Dari jurusan PJJPAI selanjutnya akan melakukan proses validasi data dulu. Kenapa sih Bu Hana divalidasi dulu? Loh iya, jangan-jangan Pak Riyadhus itu ya dan kawan-kawan secara nilai masih ada yang D, masih ada yang E. Sehingga tidak bisa dong kami majukan walaupun Bapak dan Ibu mengisi ETA ini. Di sisi lain ya, ada juga misalnya Bu Siti Imroah. Bu, saya udah ngisi, kenapa saya tidak diploting? Pas dicek gitu ya oleh pihak jurusan, Ibu itu plagiasinya 55%. Alasan apa dari kami untuk memajukan Bapak dan Ibu semua? Kan tentu tidak. Ada sesuatu yang belum terpenuhi. Otomatis kami tidak akan menjadwalkan Bapak dan Ibu. Setelah proses validasi selesai, Bapak dan Ibu tahu jadwal ujian tuh dari mana Bu Hana? Ya dari aplikasi ini juga ada yang namanya notifikasi. Nanti ada informasi, oh Bu Siti Imroah ternyata jadwal ujiannya 1 Februari 2026. Pukul sekian, pengujinya adalah sekian. Ya, nanti ada nomor-nomor tutor dibagikan atau nama-nama penguji itu dibagikan. Tinggal Bapak dan Ibu hubungi nih. Selain pihak jurusan menghubungi para dosen gitu ya,
nanti Bapak dan Ibu juga diarahkan oleh kami untuk mencet dosennya. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang berkenan ya Bapak dan Ibu ya, bahasa yang santun dan lain sebagainya, bahasa yang baku dan lain sebagainya. Bu Siti Imroah tinggal chat Bapak dan Ibu berdasarkan data di ETA, saya Siti Imroah A26 dijadwalkan ujian seminar proposal pada hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Apakah Bapak dan Ibu berkenan untuk menguji pada waktu tersebut? Kenapa saya bilang harus dikonfirmasi? Karena beberapa dosen itu kan mengajar juga Bapak dan Ibu di reguler, kan menguji juga di reguler, sehingga nanti kami sih tetap menjadwalkan, namun keputusan akhir tetap ada di dosen tersebut. Ingin mengujinya di hari apa, karena kan kita tidak tahu ya, ada halangan atau tidaknya, pukul berapa tinggal disesuaikan dengan kesepakatan dari dosen yang akan menguji Bapak Ibu semua. Semua selesai Bapak dan Ibu, nanti ada link ujian dan lain sebagainya. Saya sampaikan juga Bapak dan Ibu bahwa ketika nih ujian, seminar proposal wajib menggunakan background. Bagi Bapak dan Ibu di 2026 ini belum bisa men-set background, paksa diri Bapak dan Ibu untuk lebih melek teknologi karena di setiap ujian akan wajib menggunakan background, sesuatu yang basic sekali dan harus dilakukan oleh PJJ/PAI. Harus lebih semangat lagi Bapak dan Ibu, tinggal sedikit lagi langkahnya. Ya, ini juga catatan yang sangat besar. Kalau ini ada Pak Wahyudin, saya agak sedih sebenarnya Pak Wahyudin. Waktu di momen pembukaan AL, saya sudah minta tolong begitu dengan sangat. Ketika pembukaan AL, tolong mahasiswa join di Zoom, on cam, set background-nya. Dan ketika itu di hadapan para asesor, rektor, tidak on cam, namanya belum diganti, ya, namanya itu belum diganti. Ada yang duduknya itu sampai apa ya, bahasanya apa ya kalau nangkring, ya betul. Ada yang nangkring, bahkan yang mengejutkannya adalah ketika AL pembukaan itu ada yang mengupil Bapak dan Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu tertawa, tapi itu menurut saya sesuatu yang tidak harusnya dilakukan di momen yang sangat penting itu. Bayangkan itu di pembukaan AL, ini hidup matinya PJJ/PAI, kami siapkan borang ini 2 tahun. Tahu begitu, saya tidak akan minta mahasiswa PJJ/PAI join gitu ya. Saya harap itu tidak diulangi lagi oleh Bapak dan Ibu di Angkatan 2. Mari kita bertransformasi lebih baik lagi, mumpung di tahun awal 2026 ini juga ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu merasa laptopnya itu bermasalah, pinjam laptop teman, pinjam laptop tetangga, sehingga tidak perlu mengonfirmasi ke pihak jurusan atau dosen terkait hal itu. Usaha lebih keras lagi, agar prosedur itu tertempuh gitu oleh Bapak dan Ibu. Oke ya, Bapak dan Ibu ya. Dan kalau ujian tidak menggunakan yang namanya HP, itu tidak akan sangat supporting Bapak dan Ibu. Gunakan laptop supaya peralihan untuk cek dokumen gitu ya, untuk cek PowerPoint-nya itu lebih mudah gitu loh Bapak dan Ibu ya. Selesai sudah Bapak dan Ibu prosesnya, nanti juga ada tahapan yang namanya revisi proposal skripsi. Setelah Bapak dan Ibu ujian, bukan berarti tugas Bapak dan Ibu selesai. Ada waktu maksimal itu 1 pekan, ada 2 pekan ya di pedoman ya? Proposal skripsi revisi yang di pedoman terbaru ya. Saya akan pastikan lagi dulu datanya Bapak dan Ibu 1 pekan atau 2 pekan. Saya benar-benar tidak mengingatnya karena itu baru kemarin direvisinya. Jadi ada revisi Bapak dan Ibu, revisi proposal skripsi yang ada batasannya. Antara 1 sampai 2 pekan saya pastikan lagi di datanya ya Bapak dan Ibu ya. Ikuti, kemudian kooperatif, hubungi dosennya, pada akhirnya nanti dosen sudah melakukan tanda tangan. Ketika Bapak dan Ibu memperoleh tanda tangan revisi proposal skripsi, Bapak dan Ibu berhak untuk melaju ke penyusunan skripsi. Ada template-nya lagi Bapak dan Ibu kalau skripsi. Silakan sesuaikan data Ibu, Bapak semua menggunakan tadi ya template skripsi. Ada di mana Bu template skripsi? Ada semua nanti di web PJJ/PAI. Upload-nya di situ ya Bapak dan Ibu ya. Terus apa lagi? Ya kalau sudah skripsi nanti Bapak dan Ibu revisi skripsi dengan waktu maksimal 1 bulan.
Revisi skripsinya 1 bulan. Setelah semua selesai, ada bebas perpustakaan yang harus Bapak Ibu isi, linknya diisi. Setelah itu barulah daftar wisuda. Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali, ketika Bapak dan Ibu mulai ada kesadaran, oh iya nilai saya bermasalah, sehingga saya tidak bisa maju ke seminar proposal dan berdampak terhadap molornya jumlah semester Bapak dan Ibu. Berarti baru nih saya bahas living. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mulai ada kesadaran bahwa nilainya bermasalah, pastikan ada saving dana karena Puspenma itu atau dalam konteks ini penyediaannya ada LPDP gitu ya, hanya mengalokasikan beasiswa sampai semester 8. Selebihnya Bapak dan Ibu kalau molor semesternya tidak lulus tepat waktu, itu silakan membayar UKT-nya secara mandiri. Begitu ya Bapak dan Ibu, silakanlah. Bapak dan Ibu sudah sangat jago untuk mengelola keuangan insya Allah. Sampai situ sosialisasi yang bisa jurusan PJJ-PAI sampaikan. Ada salam juga ya tadi ya dari Pak Zaki. Pak Zaki tidak bisa mendampingi karena sedang ada kegiatan bersama Pustikom juga. Silakan barangkali ada pertanyaan, kita buka 2 sesi pertanyaan dulu untuk progres ETA. Untuk progres ETA dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Progres ETA, silakan. Oke, Mas bisa bantu presensi, betul. Belum bagikan presensi, silakan. Ini sudah sesi tanya jawab presensi, silakan diisi ya Bapak dan Ibu ya. Ya jumlahnya sih harusnya 1.900 nih ya. Kalau jumlahnya lebih dari 900, berapa nih? 956. Kita kan ada yang login, anggaplah 6 orang ya. Jadi yang harus yang ngisi presensi itu ya Bapak dan Ibu hanya 950 orang. Kalau Bapak dan Ibu, saya lihat ya, presensinya lebih dari 950, berarti di antara Bapak dan Ibu ada yang membagikan link presensi. Saya minta tidak ada mahasiswa yang membagikan link presensi ini. Kita biasakan disiplin. Kalau memang tidak ikut, kita jujur. Kita harus sportif. Kita tidak ikut. Tidak usah berbagi ke temannya. Nanti saya tidak diajak makan seblak, Bu. Tidak masalah. Ibu cari teman lain untuk makan seblak ya, Bu ya. Jangan dibagikan linknya. Yang mengisi adalah mahasiswa yang ikut sosialisasi hari ini. Untuk teman-teman yang nanti tidak bisa ikut karena memang kan kita tidak tahu, tadi sempat ada yang sakit, semoga segera sembuh, ada yang sakit, ada kendala lain, kami bagikan notulensinya. Dan Bapak dan Ibu bisa bagikan informasi berharga ini ke teman-teman Bapak Ibu yang berhalangan, tapi tidak untuk presensinya ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pakai background, pasti saya sebut namanya kalau sekarang ya. Silakan yang bertanya. Oke, Pak Muhammad Ibnu Akil, silakan Pak. Silakan Pak Ibnu Akil. On mic dulu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mau izin bertanya itu Bu mengenai tadi ya yang apa nilai mata kuliah yang di bawah C itu kan tidak bisa melanjutkan ke proposal. Ya, betul. Nah, kebetulan saya kalau tidak salah itu di semester 3 mata kuliah desain kalau nggak salah itu nilainya padahal saya itu sudah mengerjakan tugas. Semester berapa Pak Ibnu itu? Semester 3. Wah, sudah masa lalu sekali ya, ini Iya, 2026 itu. lagi. 2023 saya juga sedang ada di mana ya? Tidak ada di PJJ-PAI saya pun ya. Oke, solusinya pasti membutuhkan solusi kan Pak Ibnu? Iya, di sini saya lebih ke sanggahan sih Bu, karena soalnya yang saya kira itu sepertinya ya, itu dosen telat menginput nilai sepertinya Bu. Oke, saya validasi dulu Bapak dan Ibu. Saya tadi pagi sempat tanya ke Pak Kajur. Pak Kajur, saya lihat di draftnya PJJ PAI form gitu ya, ada
tentang pengisian mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah. Saya tanya ke Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu pernah mengisi form yang dibagikan oleh Pak Kajur untuk mendeteksi nilai-nilai yang bermasalah? Kalau saya sih sudah pernah sepertinya. Pernah ya? Oke, di situ dibuktikan kan, saya tadi pagi betul mengecek, tadi pagi itu ada bukti-bukti screenshot kan, Bapak dan Ibu, melampirkan tidak? Betul, melampirkan. Oke, berarti nanti PJJ-PAI akan betul-betul cek satu persatu jika Pak Muhammad Ibnu Akil ternyata berhasil menunjukkan bukti bahwa telah mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Ada upaya chat dengan dosennya tidak Pak Ibnu Akil saat itu? Waktu itu kebetulan tidak, karena sudah buntu itu informasinya. Gimana Pak? Tidak tahu kontak dosen, dicari kemana-mana tidak ketemu gitu Bu. Tidak tanya ke saat itu ke kosmanya? Tidak, pas itu Waduh. tidak. Aduh. Bapak tidak juga konfirmasi ke staf saat itu? Tidak juga, cuma Waduh, di Bapak. grup kelas doang. Waduh, ini Pak Ibnu Akil alamat yang tidak bisa tidur nyenyak ya Pak ya. Saya Iya, pastikan sih ya betul. Pak ya. Hmm. Ya, begini Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang punya masalah, kemudian mengisi link yang di-share oleh Pak Kajur, itu sudah tahapan yang sangat bagus. Tinggal tahapannya adalah kami di tim PJJ-PAI mengecek apakah Bapak dan Ibu berhasil menunjukkan validasi data pembelaan Bapak dan Ibu, atau ketika AL itu disebutnya sanggahan gitu ya, sanggahan. File sanggahan itu namanya, file sanggahan. Tapi ketika Pak Ibnu tidak bisa menunjukkan akurasi data yang kuat, terlebih itu adalah di semester yang sangat awal sekali gitu ya. Ya kami mohon maaf Pak, menyarankan Bapak untuk mengulang semester dulu. Jadi living cost-nya jangan dibuat untuk lebaran dihabiskan. Bapak saving dana untuk bayar semester. Aduh Bu Hana, kenapa harus begitu? Letakkan penyesalan itu di awal Pak. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya ini di reguler, kalau penyesalan simpan di awal gitu. Pak Ibnu tetap semangat Pak Ibnu. Dunia ini Terima pasti kasih, ada Bu. solusi. Kalau sudah di akhirat ya tidak ada Amin. solusi ya Bapak dan Ibu ya. Tetap semangat Pak Ibnu ya. Pasti akan Iya, kalau Bu. Bapak mengisi, Betul. saya pastikan bisa mengecek setiap mahasiswa yang mengisi link itu. Amin, amin. Ya, terima kasih. Nah, tetap semangat Pak Ibnu. Terima kasih. Ya, dan Ya. kasusnya yang sama dengan Pak Ibnu seperti itu, dan kabar baiknya memang saya simpan di akhir. Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah kami sudah berkoordinasi sejak sebelum AL itu berlangsung, mulai dari tingkat fakultas, LPM, sampai ke Warek 1. Kami meminta tolong dari PJJ-PAI ya untuk membuka kesempatan Bapak dan Ibu mengulang di semester 8. Di reguler tidak ada, Bu. Pak, yang seperti itu. Mereka mengulang sesuai dengan semesternya masing-masing. Kalau Pak, misalnya ya, Pak Muhammad Ibnu, Bu Febrianti, masalah di semester 3, ya harusnya ngulangnya di semester 3 dong. Kalau Pak Ibnu dan Bu Febrianti ini punya masalah nih ya, di semester genap, ngulangnya di semester genap dong. Kurang apa lagi coba usahanya dari kami itu? Eksklusif sampai ke tingkat rektorat meminta tolong mengadakan semester gitu ya, semester 8 itu untuk mengulang MK. Jadi jangan kelewat infonya. Nanti ada edaran dari PJJ-PAI untuk mengisi KHS dan lain sebagainya di semester 8, Bapak lakukan, Ibu lakukan. Ulang di semester 8. Tapi edaran itu tidak bisa kami lakukan. Kenapa? Baru hari ini pas Selamat berjuang nih dengan Bu Listi, Sekretaris UPT PJJ, ngitung tuh dengan Mas Sehu, uang yang sekian ini masuk tidak untuk membayar para tutor Bapak dan Ibu yang mengulang di semester 8. Begitu. Harusnya di semester 8 itu tidak ada mengulang nih ya, harusnya idealnya seperti itu. Tapi kita upayakan yang terbaik ya Bapak dan Ibu, doakanlah pokoknya semua unsur yang memperjuangkan Bapak Ibu sehat, dan Bapak Ibu sendiri yang memperjuangkan Bapak Ibu sehat juga gitu. Sehat dulu Pak Iqbal, Pak Iqbal lagi, Pak Ibnu, sehat dulu. Saya juga kalau udah sehat mah alhamdulillah, doain ya Bu Hananya sehat ya. Tahun 2024 saya operasi 3 kali, 2026 waktunya saya bersinar bersama Bapak dan Ibu. Aduh, cintanya juga banyak ya. Doakan, saling mendoakan. Yuk, Bapak dan Ibu, mari apalagi yang mau ditanyakan, kita akan closing, sudah lewat 1 jam. Kita 2 pertanyaan lagi ya. Pak Rudianto, silakan Pak Rudianto.
Ini sudah auranya sudah tidak sabar lulus, Pak. Harusnya Bapak tidak menanyakan masalah nilai ini. Aura ingin lulusnya tuh terlihat nih Pak Rudianto. Yuk Pak Rudianto, on cam-nya sudah on mic Pak. Pak Rudianto, bagaimana? Ada masalah? Bu Bu Lia dari Suara Perempuan, yuk. Bu Lia Latina. Kirain Natalina ini, saya salah baca. Yuk. Bu Lia, bagaimana pertanyaannya, Bu? Baik, terima kasih, Bu. Halo, suara saya terdengar, Bu Hana? Ya, terdengar. Ingin segera Baik, lulus, Bu. Ayo, apa? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu Hana, kalau saya itu bukan tidak lulus, tapi ada nilai yang kurang baik. Dalam artian itu C di semester genap. Jika nanti barengan sama skripsi, apa bisa ini, Bu, memperbaiki nilai gitu? Oke, Bapak dan Ibu Terus yang nanti adakah kendala untuk apa itu persyaratan sempro dan lain-lainnya? Terima kasih. Oke, Bu Lia ini bagus ya, ingin memperbaiki nilai karena di transkripnya saya tidak suka lagi nilai C, Bu. Dulu saya sangat minimalis orangnya, tapi seiring perkembangan waktu gitu ya, saya merasa C itu tidak baik-baik saja. Bagus, Bu, udah ada pikiran perubahan seperti itu. Tapi kalau saran saya itu, Bu Lia, ketika C itu kan masih aman ya, masih aman loh, Bu. Itu Ya, lebih baik Ibu, kalau saya pribadi ya, tapi saya mengarahkan sih, ini hanya sekadar arahan. Selebihnya bergantung Ibu Lia. Kalau Ibu mengulang MK, otomatis bermasalah dong Bu ke berlanjutan skripsinya. Karena syarat skripsi itu, Ibu bisa lanjut skripsi harus lulus semua mata kuliah. Berarti akan bersamaan dong Bu waktunya. Yakin bisa bersamaan. Kalau bisa Ibu yakini itu bersamaan, selesainya monggo. Tapi kalau saran saya sih C itu masih lulus. Lebih baik Ibu fokus kepada progres ujian-ujiannya Ibu sih. Kalau menurut saya. Karena berarti Ibu mengulang di semester 8 dong. Mengulang di semester 8. Itu 3 bulan ya Bu. Dan skripsi juga harus berakhir di 3 bulan juga. Berarti ketika Ibu mengulang, Ibu nggak bisa ikut seminar proposal dong Bu. Ibu oh mau milih gitu. yang mana? Loh iya. Ya, teman yang mengulang itu pasti dipastikan tidak bisa ikut seminar proposal. Walaupun ibu nilainya C, Bu, gitu ya. Ibu kan judulnya mau pulang. Iya, Ya itu saya kembalikan pilihannya ke ibu. Tapi kalau saya jadi ibu Lia, saya kebetulan sukanya tepat waktu. iya saya juga sih, Bu. Ya ibu itu aja, istighfar aja. Apakah saya mau memperbaiki nilai C saya atau mau lanjut ke seminar proposal mangga? Baik, Bu, terima kasih. Ya, yang sesuai background lagi Mas siapa? Pak Abdul? Oh yuk, yuk Pak Abdul Latif. Ibu ganti dulu backgroundnya, Bapak Ibu ganti dulu, pasti saya sebut namanya. Yuk Pak Abdul Latif. Ya, ya Bu. Ini kan di ETA Bu. Itu kan penguploadannya itu halaman sampul dan halaman persetujuan. Untuk bab 1 bab 3-nya di mana Bu? Uploadnya Bu. Oke, Yang di ETA belum di aplikasi ETA kan yang uploadnya itu halaman sampul dan halaman persetujuan. Nah, untuk bab 1 sampai bab 3-nya itu di mana? Kan kalau gitu nggak bisa dikoreksi dong Bu. iya, iya betul Bapak dan Ibu. Nah, untuk pertanyaan ini bagus sekali. ETA itu kan pendaftaran pertama kali untuk akses Bapak dan Ibu, ya, untuk akses Bapak dan Ibu penentuan judul dan pembimbing yang Bapak Ibu pilih, wilayah kajian, dan lain sebagainya.
Bersamaan dengan launching edaran dibukanya seminar proposal, di surat edaran itu akan kami juga sampaikan link form ya, seperti angkatan 1 ya. Link form pengisian cek Turnitin, kemudian ada juga proposal skripsi lengkapnya Bapak dan Ibu, mulai dari segi cover, lembar persetujuan, nanti ada isian apa lagi ya di formnya itu sebentar. Formnya itu ada KHS-nya Bapak dan Ibu, dan lain sebagainya. Nanti tinggal diisi aja di surat edarannya. Yang tadi sempat saya bilang, edarannya tidak bisa saya sampaikan saat ini, karena memang belum dibuka. Begitu harapannya sih awal Februari ya tadi. Awal Februari. Syukur-syukur ternyata alhamdulillah semuanya bergerak dengan sangat cepat bisa di akhir bulan Januari gitu. Tapi kami punya target pokoknya Februari awal sudah mulai pendaftaran. Ada surat edaran KHS ya yang mau mengulang-ulang, ada surat edaran juga tadi Pak, edaran pembukaan ujian seminar proposal. Ada linknya, Bapak akses isi itu, etanya juga ikut diisi. Begitu Bapak dan Ibu. Satu lagi Bu, kan bila sudah kita cek mandiri Turnitin dan itu sudah 25 lepas. Ketika kita cek di mandiri di Sebentar. perpustakaan, Saya Pak, tidak terdengar Pak. Di sini juga sangat bersemangat sekali untuk ikut Zoom. Sabar. Ulang. ya kan tadi kan untuk cek Turnitin Bu, ketika kita cek Turnitin secara mandiri itu sudah 25%. Terus ketika kita yang disediakan untuk di perpustakaan, nah itu jadikan apa namanya untuk daftar, ternyata ketika dicek itu 26 atau 27. Itu gimana Bu? Harusnya sih tidak. Tidak. Harusnya tidak. Apakah nanti yang secara mandiri itu bisa akurat atau enggak Bu? Kadang saya pernah apa namanya cek Turnitin di satu 26, di satunya juga 27, itu bisa gimana Bu? Apa bisa dijadikan pedoman? Sejauh ini sih yang sudah terjadi di angkatan 1 Pak, teman-teman dengan teknik yang saya sampaikan itu aman. Mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi yang dijadikan landasan itu yang di perpustakaan itu Bu? Tepat sekali Pak. Terima kasih Bu. Iya. Di angkatan 1 aman dengan teknik yang seperti itu. Turunkan sebisa mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Supaya pas dicek oleh kami, kalaupun ternyata berubah ya naiknya itu nggak sampai over 25 plus gitu. Ada satu lagi ya Mas? Pertanyaannya? Pak Budiar, mana ya Pak Budiar kok? Pak Aulia Sabrina juga boleh. Yo Pak Aulia Sabrina. Ini Aulia Sabrina Bapak kan atau punya Zoom anaknya? Ini bertanya nih yang di sebelah saya. Ya. Pak Aulia? Ini jangan-jangan foto ini, Bapaknya diam aja loh. Enggak, Bapaknya bergerak. Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Jadi bertanya atau tidak, Pak? Yuk, kita pindah aja ke Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, yuk, Pak Abdurrahman. Nih, Pak Muhammad Rafiq nih, makan nih ketika Zoom nih. Pak, ngumpet dulu, Pak. Nggak boleh, Pak. Etika komunikasi pendidikan jarak jauh. Ini saya jadi teringat lagi AL nih, Pak. Saya trauma ini. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Saya minum dulu, Pak. Oke. Haus juga, Pak. Lumayan 1 jam. Bapak dan Ibu, tadi pertanyaannya bagus sekali. Ada wilayah kajian. Jadi kalau wilayah kajian itu sudah kami plotting, Pak Bu. Hanya ada 10. Assalamualaikum. Sebentar dulu, Mas Ewu. Ya Allah. Waalaikumsalam. Sabar, Bapak baru masuk. Tadi dulu. Saya sedang menjawab pertanyaan
yang tidak pasang background bisa chat aja. Duh, jadi Pak Rohman jawab apa, saya ke distrak lagi. Pak Abdurrahman, jadi kalau yang namanya wilayah kajian hanya 10, misalnya ada tentang evaluasi pembelajaran PAI gitu ya Pak. Terus di bawahnya ada yang namanya wilayah kajian, topik kajian. Nah, topik kajiannya itu ada evaluasi yang jenis apa nih Pak? Apakah evaluasinya jenis yang sumatif? Nanti di bawahnya kan banyak ya Pak, evaluasi, jenis-jenis evaluasi. Nanti misalnya Bapak pilih wilayah kajiannya itu pengembangan media pembelajaran PAI. Wilayah kajiannya itu. Nanti topik kajiannya ada pilihan media berbasis video gitu loh Pak. Media berbasis misalnya apa lagi? Berbasis apa? EA dan lain sebagainya. Nanti tinggal Bapak sesuaikan dengan judul Bapak gitu. Jadi kalau namanya topik itu lebih luas daripada wilayah kajian pilihannya. Oh iya, wilayah dulu baru topik, ingatkan. Nggak boleh Topik akan teman-teman. lebih banyak pilihannya. Gitu Izin, tuh Pak Bu. Abdurrahman. Izin, Bu. Izin, Siapa Bu. itu? Siapa? Siapa ini? Pak Gozali, silakan Pak. Mana Pak Gozali? Bagus, Oh ya. bagus, Bu. Oh Pak Agus. Siapa sih yang on mic? Ramai sekali. Yuk Pak Agus Salim, Pak Agus Salim. Ya, izin, Bu. Mohon maaf, background-nya tidak ada untuk handphone, Bu. Ya, siap. Nah, izin tanya, Bu, terkait dengan SKS kurang itu bagaimana? 138, sedangkan semester 1 sampai semester 7 kan 134. Berarti kan semester 8 itu kan cuma skripsi aja. Nah, berarti kan ada kekurangan 4 SKS itu, Bu. Terus kemudian di di halaman persetujuan itu apakah persetujuan aja atau ada isinya yang bab 1 sampai 4? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah saya jawab ya di awal-awal ya. Bapak join dari awal tidak nih? Tadi saya sudah jawab bahwa terkait 134 SKS atau 138 SKS. Ih, si Ibu Marumpi. Ih, si Ibu Marumpi ketahuan tuh saya mah kalau mahasiswa PJJ-PAI, Pak Wahyudin ada nggak? Pak Wahyudin, Bu Iya, dan lain Pak Zakiron. Pokoknya kalau sama saya mah harus ini on cam karena saya tuh nggak tahu ternyata bapak ibunya lagi makan mie ayam, sayangnya mah berjuang gitu ya. Lagi ngebaso, lagi ngerumpi sama tetangganya. Pokoknya mah saya harus ketat. Ya Pak Dardak tuh ternyata Bapak on cam tapi sebenarnya lagi fokus. Ini menimbulkan hal-hal suuzon loh seperti ini tuh ya. Hadir Bu ada. Astagfirullahaladzim. Oke. Yuk kita jawab Bapak dan Ibu. Mari kita fokus terkait 134 atau 138 super admin yang bernama Pak Slamet Pujianto. Insya Allah nanti MKOM ya Bapak dan Ibu akan mengecek sebenarnya jumlahnya berapa, 134 ataukah 138. Nanti setelah checking dari si akad itu selesai, oh ternyata betul 134. Ya tinggal nanti pedomannya diperbaiki dengan harapan tidak ada SKS yang kurang ya. Kalau SKS kurang tuh agak repot ini. Semoga di si akad jumlahnya tepat. Atau ada bobot-bobot yang mungkin isi akad tidak sesuai KHS-nya dan yang sebagainya. Aman, nanti Pak Slamet yang menyelesaikan itu. Tidak usah dipikirkan soal 134, 138. Nanti saya klarifikasi di grup Kosma. Aman ya Pak? Assalamualaikum. Nah, pertanyaan kedua, tadi Bapak menanyakan bagaimana Bu yang nilainya kurang ya? Tidak sesuai ya? Bukan, Bu, halaman persetujuan, Bu. Apakah halaman Waduh, persetujuan? halaman persetujuan ini. Halaman persetujuan, mohon maaf, halaman persetujuan itu Bapak dan Ibu nanti tetap ketik aja halaman persetujuannya, ya. Halaman persetujuan sih kalau di kelas saya aman. Kalau di kelas lain kan ada yang belum tahu. Bagaimana Bu? Tinggal cek aja web PJJ-PAI, cari pedoman skripsi, ikuti template-nya seperti itu. Tanpa tanda tangan tidak masalah.
tidak apa-apa untuk PJJ PAI saat ini. Namanya juga baru pakai ETA, baru running, kita belum tes error sama sekali. Jadi tidak pakai tanda tangan dulu, tidak apa-apa Bapak dan Ibu, gitu ya. Isinya Bu ada bab Assalamualaikum, izin 23-nya. masuk Bu. Sabar Pak, ini yang tadi bertanya belum memvalidasi, sudah paham atau belum? Bentar, Bu, bertanya itu Bu. yang Tadi dulu, persetujuannya Bapak yang ada tadi dulu. Bertanya Bu, Deten. Saya duluan Bu. Antri ini Bapak. Jangan tawuran Bapak Ibu. Sabar. Kan kita PAI. Yuk, tadi dulu Bapak yang tadi bertanya Pak siapa tadi Mas? Ya, Bu. Pak Agus, Bu. Pak Agus, bagaimana sudah Bu, pertanyaannya saya, sudah Bu. selesai? Belum, Bu, itu. Saya Yang halaman persetujuan itu ada bab 1, 2, 3-nya nggak, Bu? Apa persetujuan aja? Tadi ada yang nanya juga begitu. Loh. Tadi sudah dijawab bahwa nanti ada surat edaran. Di dalam surat edaran itu ada link form yang diisi juga. Tadi diisi dan link form juga diisi. Oke ya, Bapak dan Ibu. Kita satu lagi ada perempuan, Siti Ilah Karmilah. Yuk, Bapak dan Ibu. Bu, masuk Bu. Bu, saya Bu. Kaitannya itu. Habib Iqbal terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Bu. Saya Bu. Pasien pulsanya. Antri Bapak-bapak, antri. Bapak dan Ibu, satu pertanyaan lagi dari Siti Ilah Karmilah. Ayo, Bu. Bu, dosennya udah haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya, Bu Sejun, mohon maaf. Misalkan kan saya sudah cek Turnitinnya mandiri ya Bu. Kemudian untuk cek Turnitin yang di kampus itu nanti prosedurnya seperti apa Bu? Misalkan mungkin nanti ada anggota kelas kami yang ingin cek Turnitin yang di kampus itu seperti apa Bu? Assalamualaikum. Oke. Bu Siti Ilah, nanti kan ada edaran. Di edaran itu ada detailingnya. Woi, ini rame banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, terus ya. Oh, masuk yang di POM itu ya Bu ya? Kalau seperti ini, keruan Ibu ditutup aja Bu. Admin nggak ditutup aja. Yang ditanyakan semuanya sudah ditanyakan sebelumnya, Bu. Itu yang bertanya tidak menyimak. Cukup. Mungkin baru gabung, Pak. Ya udah hujan, Pak. Ditutup aja. Assalamualaikum. Bu, ini intinya yang nilainya masih ada yang kurang, berarti tidak bisa mengajukan proposal atau gimana, Bu? Atau ada solusi? Solusinya tadi, Pak, di semester Sudah dijawab dari Bapak. nambah semester bayar sendiri. Nah, kalau udah tenang kan baru saya on-cam lagi. Bapak dan Ibu, pertanyaan yang sebenarnya Bapak Ibu sampaikan, beberapa itu betul, sudah disampaikan jawabannya. Kalau Bapak dan Ibu terlewat info, ada grup kelas masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang bertanya, saya yakin sih di setiap kelas tuh ada perwakilan yang menyimak, tolong direspon di sana. Karena ini selalu mengulang pertanyaan yang sama ya Bapak dan Ibu ya. Serius, konteksnya seperti itu. Bu Siti Ilah, ada nanti yang namanya edaran. Edaran itu berisi berbagai poin, Bu. Bagaimana Ibu mengisi ya atau mengunggah bab 1 sampai bab 3 Ibu. Ada isian bagaimana nanti edaran itu turnitinnya, bagaimana proses regulasi turnitin nanti ada di surat edaran semua. Sehingga Bapak dan Ibu ditunggu surat edarannya keluar, karena Pak Zaki pun sedang keluar, saya tidak bisa meminta tanda tangannya beliau, masa saya langsung share, kan ada pimpinan saya juga yang harus memvalidasi hal yang sudah dikerjakan oleh timnya. Begitu, Bapak dan Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu, terkait sosialisasi ETA sebenarnya hari ini sudah selesai, dan bagaimana regulasi proposal itu akan berlangsung sudah selesai. Ya, silakan Bapak dan Ibu lanjutkan diskusi di kelas masing-masing. Yang terpenting adalah kalau Bapak dan Ibu ada informasi, Kosmanya segera sampaikan ke teman-temannya. Perhatikan Bapak dan Ibu. Sekarang adalah semester 8 Bapak Ibu. Sudah di tugas akhir.
Bapak dan Ibu harus peduli terhadap aplikasi ETA itu, karena notifikasi itu langsung ke aplikasi tersebut, terkait penjadwalan dan lain sebagainya itu lewat aplikasi itu, bukan cara menjapri. Jadi, kalau sudah mengisi ETA, sudah mengisi form yang ada di edaran, Bapak dan Ibu perlu rajin mengecek gitu ya, terkait akun ETA masing-masing. Bu Hana, saya gaptek. Misalnya seperti itu. Saya tidak melihat teknologi. Saya sih sangat berharap suara itu tidak keluar dari Bapak dan Ibu. Ya, Bu Hana sih enak, masih muda. Usia saya sudah 33 tahun, Ibu. Ya, saya juga tidak terlalu melek yang seperti anak-anak Gen Z yang sekarang gitu. Tapi yang paling penting adalah kita manusia-manusia yang mau terus beradaptasi, mengupdate pengetahuan kita. Kalau Bapak dan Ibu tidak paham, segera berkonsultasi dengan teman bagaimana menggunakan ETA. Terus misalnya Bapak dan Ibu tentu punya anak ya, punya anak atau ada teman yang bisa diajak diskusi, bukan bermaksud mengandalkan orang lain, tapi coba berdiskusi, kemudian Bapak dan Ibu mulai nih menggali atau lebih naik tingkat lagi terkait melek teknologinya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Saya khawatirnya Bapak dan Ibu tidak ngecek ETA sehingga terlewat penjadwalannya, malah terlewat, terus nanti harus ada penjadwalan ulang yang sebenarnya tidak ada di sistem penjadwalan ulang itu. Tidak ada sistem penjadwalan ulang yang dibuat Puspiko. Baik Bapak dan Ibu, pertemuannya sudah selesai dan saya minta tolong on cam dulu. Saya akan screenshot dulu Bapak dan Ibu, ada 977 ya. 977 mahasiswa alhamdulillah yang bergabung, setengahnya ini ya. Udah bagus lah. Kita mulai dari slide pertama dulu Bapak dan Ibu. Pak Hanif ditelan dulu mie ayamnya atau baksonya. Ayo Pak Hanif. Ya Pak Thomas ya. Aduh. Untuk mahasiswa di kelasnya Bu Hana itu sangat ketat sekali nilainya. Jangan bersedih hati karena yang terpenting Bapak dan Ibu punya proses pemaknaan dalam pembelajaran gitu. Bahkan Bu Iya dapat nilainya apa tuh dari saya tidak A ya. Padahal paling sibuk itu Kosma paling sibuk, PJ yang paling sibuk di saya. Mohon maaf ya Bu, tapi saya doakan Ibu bisa maksimal nanti di ujian proposalnya. Baik, kita hitung Mas. 1, 2, 3 di slide pertama. Oke, boleh cek Bapak dan Ibu cek. Ini cyber yuk. 1, 2, 3. Tuh ya tuh, begitu semester 7 aja yang dibuka pembukaan nih. Pak Wahyudin, aduh Masya Allah, cakep ya kalau AL-nya begini ya kemarin ya. Aduh Pak Zainurida, ya Allah udah pakai toga aja Pak. Nggak apa-apa, namanya juga cita-cita dan harapan. Dan harapan itu adalah kata lain dari kerja keras kerja nyata ya Pak ya. Amin. Yo berikutnya ada Aden. Nah ini nih yang melanggar etika PJJ nih pakai avatar nih. Ya oke, contoh. Aden itu siapa itu? Manggut-manggut itu avatar apa itu ya? Nah, kalau Pak Muhammad Tarmidi udah all out banget nih, Pak. Udah siap ujian proposal tuh, lihat sampai pakai apa itu tampilan apa itu ya. Mantap. Yuk, lanjut Pak. Bu, sekalian saya silaturahmi. Masya Allah, ini mahasiswa-mahasiswa saya ini ya. Dari Sabang sampai Merauke. Nanti kalau saya jalan-jalan, Bapak dan Ibu saya kabari ya. Ajak saya kuliner ya Bapak dan Ibu ya. Oke, kita di slide-nya Pak Abdurrahman. Bu Rahma, udah ngantuk Bu Rahma? Iya, emang nih jam 2:30, jangan Bu, sore. Udah, nantinya Ibu kehilangan fokus. Jangan tidur sore hari. Ya, Bu Nisa, oke, slide-nya Bu Nisa, Pak Agus, Priyadi, Bu Rahmawati sehat ya Bu ya, senyumnya Masya Allah. Proposal skripsi juga di depan mata tetap senyum ya Bu ya, tetap harus masak Bu buat keluarga. Ibu jangan so sibuk nanti bilang ke bapaknya Bu mintain nasi goreng, Ibu bilang sibuk saya ngurusin proposal skripsi, Ibu nggak boleh gitu Bu. PJJPAI nanti aduh menyumbang pertikaian keluarga bahaya Bu. Yuk, Pak Abdul Muiz sudah berpeci, siap. Ini mau di slide foto semua? Oke, zoom semua ya. Siap Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Slide terakhir. Pak Fauzi siapa itu yang lewat tidak pakai baju? Pak Fauzi? Masya Allah. Itu bapaknya dibilang dulu saya lagi ngezoom. Pak Fauzi. Itu ada yang tidak pakai baju lewat di layar saya. Oh.
Pak Ahmad Sidik. Nah, Pak Ahmad Sidik juga lagi makan. Tolong ya, yang begini-begini udahan ya Bapak dan Ibu. Sendoknya diturunin dulu Bapak dan Ibu. Aduh. Aduh, Masya Allah. Aduh, ini gimana ini? Saya sangat terhibur sekali Bu Mary ya. Ya ampun, Bu Mary. Habis AL ketemu mahasiswa semester 8 bahagia sekali ini saya ya. Masya Allah Bu Mary. Yuk, lanjut Pak Ahmad Najib. Slide-nya Pak Ahmad Najib. Saya cek satu-satu. Pak Ahmad Najib, Bu Lia dan Yati. Yuk, kita lanjut slide berikutnya. Pak Ruslan sehat-sehat. Pak Ruslan jadi ingat ayah saya nih. Pak Ruslan mirip ayah saya. Gening. Yuk. Pak Asep, itu lagi ngapain pakai helm Pak Asep? Lagi apa ini? Ada kerjaan nganter apa Pak Asep Supriyatna A39? Ya, Pak Idris dan lain sebagainya. Yuk, slide berikutnya. Pak Widodo. Kalau di sini Pak Widodo tuh Wadek 2, Pak. Itu sudah profesor. Mudah-mudahan nanti Bapak sarjana ya, tepat waktu. Amin. Siap, Pak Rival. Udah siap keluar angkasa. Ayo, lanjut. Duh, saya seneng nge-screenshotnya. Bahagia ketemu mahasiswa. Saya tuh baru sadar kemarin pas AL. Ibu beruntung loh Bu. Ibu kalau ada apa-apa katanya backup-nya banyak katanya gitu. Ada 3.300 mahasiswa yang siap membela Bu Hana. Ya, oke. Pak Damanhuri, Pak Asis ya, Pak Asis. Oke, Pak Damanhuri, Pak Asis. Pak Sarno sehat, Pak Sarno. Jangan di pintu, Pak Sarno. Menghalangi orang lewat, Pak Sarno. Yuk kita lewat. Bu Lutfi, kenapa sedih sekali mukanya? Ini belum ujian. Ayo. Saya sebagai sekjur PJJPAI kerjaannya lebih banyak. Jadi ibu tidak boleh lebih sedih dari saya. Ya, ayo. Kita slide berikutnya. Pak Haryanto, Pak Adi, Pak Helo. Beneran asli namanya Pak Helo? Ada yang merokok, ayo yang merokok turunkan dulu, ayo. Aduh, Gustino Agung, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ayo yang rokok turunin dulu. Ya, Pak Muhammad Ahyar, yuk Pak Muhammad Ahyar, Bu Ima pasti lagi nggak baso itu. Kelihatan nggak lihat kamera ada. Yuk. Bu Wulan, lanjut. Saya mendadak Sunda karena teman-teman saya banyak yang Sunda di sini, jadi bisa bahasa Sunda ya. Yuk kita lanjut Pak Mufin. Oke, banyak banget ya Bapak dan Ibu. Dah terakhir yuk, slide terakhir dah. Tuh 2, 3. Oke. Bapak dan Ibu terima kasih untuk kebersamaannya. Semangat ya Bapak dan Ibu ya, kepalkan tangannya berjuang semester akhir. Kalaupun ada masalah hadapi pokoknya ya Bapak dan Ibu ya. Pokoknya hadapi, apapun yang terjadi hadapi. Semangat selalu pokoknya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, saling mendoakan yang terbaik. Ya, Bapak dan Ibu ya, terima kasih. Saya izin untuk close. Mari Mas, kita close semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya pamit.